memang benar yang dibilang tadi bahwa kalau masalah rezeki sebagai pengusaha jauh lebih Besar. nikmat lah, Ya, betul. nggak ada beban, nggak dimaki orang, Nggak nggak dagdikduk KPK nggak ya. ada dikduk KPK lagi kan, gitu. Saya pengen punya cita-cita satu aja, ingin bisa lebih bermanfaat lebih banyak. Wah, keren banget. Betapa banyak orang yang saya banyak lihat orang kaya, tapi belum tentu dia dikenang. Ya, betul betul betul. Saya banyak lihat orang pejabat-pejabat, Eh, tapi belum tentu juga dia dikenang. Oke, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi Harian Haluan. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha energi terbarukan yang tahun ini dia mencoba peruntungan di partai politik. Siapa dia? Ini dia, Awang Tengku Muhammad Gaddafi. Terima kasih. Selamat siang, Selamat siang. Bang Afi panggilannya ya, Boleh. Bang Afi. Iya. Mungkin tidak asing ya mukanya ya. Bang Afi ini memang malu-malu kalau di media. Ya, Bang. Ya. Saya googling itu susahnya minta ampun. Jadi namanya nyaris. Iya. Nggak kedengeran. Ada satu bisnis itu saja artikel tahun 2012, bayangin. Yang muncul Presiden Libya semua ya. Betul, Gaddafi, betul. Bang, tadi abang kan seorang pengusaha yang kemudian mencari peruntungan di partai politik. Nah, sekarang saya mau mulai dulu. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan dari ini jadi pengusaha udah enak loh. Udah banyak duit, diem di rumah. Dan sekarang kan partai politik juga pasti butuh kos lah ya. Pasti butuh kos. Nah, kos ini juga tidak sedikit. Belum lagi harus basa-basi sering turun ke kampung konstituen. Pasti kan ya kalau hitung-hitungan, kalau buat pendapatan saya yakin pasti akan jauh lebih banyak kalau nekunin di bidang usaha dibandingkan masuk politik. Sebenarnya deal dalam tanda kutip cita-cita Benar. abang itu apa, Bang? Jadi mungkin saya cerita sedikit latar belakang. Ya, boleh latar belakang. Saya itu dari 2001 itu udah masuk Demokrat. Oke, Ya. 2001. Ya. Saya mulai karir dari Pas bawah. PSB dulu ya. Apa sudah Pak? Dari zamannya Pak Subur. Oh, masih di Pak Pak Subur, habis itu Pak Hadi, Anas, habis itu sampai SBY, sampai AHY. Nah, waktu itu saya ikut Demokrat karena background saya pernah ikut Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Oh, Waktu kuliah di sana. Ketemu sama orang-orang Demokrat. Betul, bukan mahasiswa-mahasiswa. Oke. Nah, saya dulu sebenarnya anti organisasi. SMA nggak suka organisasi, kuliah di sana, terus banyak ketemu orang Indonesia. Yang singkat cerita saya dipilih jadi wakil ketua Permias di Houston, Texas waktu itu tahun 91. Nah, semenjak itu pas saya balik ke Indonesia, saya dapat tawaran untuk masuk ke Partai Demokrat. Saya pikir kenapa nggak saya coba pengalaman organisasi saya waktu masih muda dulu untuk bisa saya jawantahkan lah di partai. Nah, saya mulai dari bawah, dari wakil ketua DPC Jakarta Pusat, pelan-pelan sampai ke DPP sampai hari ini. Salah satu ketua di DPP di bidang keamanan dalam negeri. Oke. Nah, kembali ke tujuan di politiknya, memang benar yang dibilang tadi bahwa kalau masalah rezeki sebagai pengusaha jauh lebih Besar. nikmat lah, Ya, betul. nggak ada beban,
nggak dimaki orang, Nggak dakdikduk KPK. nggak ada di KPK lagi kan, gitu. Nah, terus waktu adalah saya adalah waktu. Ya. Ya. Cuman saya lambat laun saya berpikir masa mau begini terus saya. Saya pengen punya cita-cita satu aja, ingin bisa lebih bermanfaat lebih banyak. Wah, keren banget itu. Ya, kenapa? Nah, di politik ini, khususnya di Senayan, menurut saya itu adalah menggunakan kita kesempatan untuk bisa bermanfaat seluas-luas mungkin tanpa harus keluar biaya sendiri. Ya. Betul. Karena kenapa? Kan banyak pokir, banyak anggaran Ya. yang kita bisa alokasikan ke dapil kita, Betul, ya kan? betul. Karena kenapa? Banyak di daerah. Saya nggak ngomong di ibu kotanya ya, tapi di kampung-kampung itu masalahnya itu sederhana. Ada satu daerah yang nggak ada airnya, kekurangan air. Ya. Kan? Yang paling butuh anggaran berapa sih gitu. Nah, sehingga apa? Kalau saya bisa fasilitasin itu, otomatis kan saya bisa mencoba menjadi orang yang bermanfaat lah. Betul. Nah, untuk bermanfaat itu nggak usah satu negara atau satu provinsi, mulai dari lingkungan kecil-kecil aja dulu, dari kampung ke kampung aja dulu. Ya minimal mereka wudhu, saya dapat pahala, mereka mandi, apapun yang mereka gunakan fasilitas air itu saya bisa ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya itu aja kan hidup itu kan. Lalu kenapa jatuh ke Partai Demokrat? Karena memang pertama dari awal saya udah di situ. Oke. Partai pertama kali yang saya masuk ya Demokrat. Demokrat itu udah kayak keluarga besar saya lah. Sekalipun silih bergantinya ketua, tapi tetap namanya hati ada di situ. Ngapain pindah? Karena masalah pindah partai itu kan masalah ada cocok dari filosofi hati ya. Oke. Kalau hati kita nggak cocok di filosofi kita di partai-partai lain, akhirnya kita jadi kurang bisa maksimal lah dalam menggunakan ide-ide kita. Ya walaupun mungkin sebenarnya ada yang nawar-nawarin gitu kan, cuman saya tetap stick di Demokrat aja. Gitu loh. Besok maju di dapil Sumatera Barat 2. Sumbar 2 itu Pariaman, Padang. Ada ada 8 kabupaten. Ada, banyak juga ya? Iya, ada Kabupaten Pariaman, Kota Madya Pariaman, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Agam, 50 kota, Bukit Tinggi gitu. Oh kalau Padang Sumbar 1. Sumbar 1. Oke. Ya. Sudah siap jalan-jalan pulang kampung. Insya Allah. Atau malah sudah mulai? Sudah sering pulang? Adalah beberapa kali saya udah pulang, makanya saya tahu beberapa permasalahan-permasalahan masyarakat di sana yang menurut hemat saya kalau saya ada di politik atau di Senayan lebih mudah untuk bisa menyelesaikannya lah permasalahan-permasalahan di sana. Gitu. Iya betul. Di Pariaman itu masalah paling pelik itu sebenarnya apa sih? Kalau yang sebenarnya sih terutama dapil Sumbar 2 ya. Ya, kalau di Pariaman itu khususnya tuh saya melihat di situ potensi untuk pariwisatanya tuh tinggi. Oke, tapi Tapi sepertinya masih belum maksimal. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, saya tertantang apabila saya terpilih, tentu saya lebih mudah ketemu pengusaha-pengusaha pariwisata yang bisa saya ajak investasi ke sana, sehingga bisa menggalakkan ekonomi di sana. Karena kenapa? Bandara Sumatera Barat itu Pariaman. Gitu. Nah, sehingga apa? Fasilitas transportasi akomodasi tentu lebih mudah kan? Gitu. Dan pantainya nggak kalah jauh dari Bali. Gitu. Nah, tapi itu yang belum terekspos. Orang kayak kami ini kalau datang ke Padang ya paling pengennya ke Bukit Tinggi atau ke mana, tapi saya nggak tahu ya apa mungkin karena guide atau apapun itu ya kurang atau gimana ya? Ya mungkin pertama masalah
promosinya ya, Ya, pasti itu. betul. Yang kedua, Pariaman itu kaya, gunung ada, pantai ada, Pertambakan juga kabarnya bagus. Ya? betul. Jadi artinya apa? Kalau kita di sini nih Jakarta ke puncak Bogor, kalau pengen ke laut, pengen ke Ancol, itu 2 jarak yang lumayan kan. Ya, betul. Kalau di sana di satu tempat, gitu loh. Jadi terus pantainya pun juga bersih, sehingga apa? Kenapa kok belum tergali potensi pariwisata di situ? Sehingga itulah salah satu saya untuk tujuan saya masuk Senayan, salah satunya adalah untuk menggali pariwisata di sana, gitu. Bang Afi, abang kan salah satu cucu tokoh yang hebat lah ya Alhamdulillah. di Pariaman. Jadi Bang Afi ini cucu tertua dari Bapak Bupati Pak Anas Malik. Anas Malik. Ya, Jadi Pak Anas Malik. betul. Dari sosok kakek gaek ya, gaek. Betul. Apa yang jadi panutan utama dari Beliau. Bang? Ya, betul. Satu yang paling saya pelajari dan yang paling saya dapat ilmunya, yaitu bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Karena beliau pernah ngomong sama saya dulu, waktu saya masih muda, jadi orang bermanfaat itu nggak susah, Vi, selama ada niat. Oke. Kalau kita mau bermanfaat, insya Allah akan memperhatikan kebutuhan kita. Yang kita inginkan, bahkan yang belum kita inginkan. Gitu. Nah, sehingga saya berpatokan dari situ, gimana caranya saya bisa bermanfaat lebih banyak. Jadi pengusaha ya bermanfaat cuma buat keluarga aja, ya kan. Tapi kalau untuk lebih luas lagi kan ada batasannya, Ya. betul Ya, kan? betul. Nah, kalau di Senayan itu menurut saya itu tidak terbatas, selama kita mau punya prinsip-prinsip kebermanfaatan tadi itu, Ya, ya. gitu. Jadi Pak Anas ini 2 periode. Betul, 2 periode jadi Bupati Padang Pariaman. betul. Padang Pariaman. Waktu beliau menjabat, Bang Afi ini usia berapa? Saya waktu itu SMA. Oh, SMA. Ya, Berarti sudah tahu ya. ya karena kan saya cucu yang paling tua. Ibu saya memang unik. Kakek saya anak paling tua, Oke. nenek saya anak paling tua, ibu saya anak paling tua, saya juga anak paling tua. Otomatis saya cucu yang paling tua. Nasib itu. Nasib. Jadi siap jadi kalau orang Jawa bilang jadi gandulan adik-adik. Betul, betul, Jadi panutan adik-adik semua. betul. Karena pada akhirnya hidup ini cuma nunggu mati aja. Ya. Cuman sebelum kita nunggu mati, apa yang bisa kita perbuat untuk kebermanfaatan itu? Itu aja yang dipegang sama saya dari nasihat-nasihat kakek saya. Karena kenapa? Betapa banyak orang yang saya banyak lihat orang kaya, tapi belum tentu dia dikenang. Ya, betul. Saya banyak lihat orang pejabat-pejabat, tapi belum tentu juga dia dikenang. Betul. Saya ngeliat kakek saya orang yang sangat sederhana, Tapi dikenal. tapi alhamdulillah dikenang. Karena prinsip-prinsip tadi itu. Jadi pada zaman itu bahkan yang saya pernah dengar dari orang-orang, orang ditempeleng sama kakek saya aja itu suatu kebanggaan. Kenapa bangga? Oh ya, karena dianggap itu saudara, dianggap adik, dianggap dekat. Oke. Gitu. Cinta dia. Betul. Tempeleng. Dan habis ditempeleng, dia ngadu sama orang tuanya, semua dengan keadaan gembira. Karena berarti dianggap Dia dekat, peduli. dia peduli gitu. Dan soal kebersihan, nah itu kakek saya tuh sangat
apa namanya ya, sangat antusias sekali. Oke. Ya. Zaman waktu itu di Pantai Pariaman itu, mohon maaf ya, banyak orang BAB di sana lah. Ya Nah, tahun-tahun ya, 70 80-an ya betul. memang kayak gitu. Ya, bahkan udah jadi olok-olokan lah orang-orang sama Minang pun aja kita diolok-olok tuh Pariaman waktu itu. Nah, alhamdulillah sama kakek saya itu bisa jadi bersih semuanya. Program Kakus. Program Kakus. Sehingga nggak boleh lagi ada orang yang buang hajat di situ. Ya caranya ada aja, unik aja, dia panggil wartawan, ada yang nongkrong situ, ditongkrong dia berdiri di situ kan, sehingga orang kan risih kan. Lama-lama malu juga. Lama-lama malu. Nah, alhamdulillah kebersihan di sana udah terwujud. Nah, walaupun sekarang kalau saya perhatikan masih ada lah bukan masalah di pantai ya, tapi kayak kebersihan puntung rokok, sampah masih ada lah, gitu loh. Yang mana pada zaman kakek saya itu nggak ada itu, gitu. Nah, memang untuk kakek saya itu untuk membersihkan sampah-sampah itu dia nggak yang main nyuruh-nyuruh orang, tapi dia sendiri yang ngambil sampah itu sehingga orang jadi nggak enak sendiri kan. Betul. Gitu. Nah, kenapa saya ingin di Senayan? Insya Allah kalau saya di Senayan, kan beda anggota DPR RI ngambil sampah sama saya sebagai masyarakat biasa. Oh iya. Ya kan? Saya sebagai Gaddafi yang bukan anggota DPR mungut sampah orang nggak ada yang lihat. Tapi Gaddafi sebagai anggota DPR RI mungut sampah itu akan beda cerita. Hanya dari hal yang kecil aja itu kita bisa bermanfaat buat orang lain. Mencontohkan gitu. Ya mungkin zaman beda. Kalau dulu kakek saya bisa tegas dan galak. Kalau sekarang lebih humanis lah, gitu. Gak bisa pakai cara dulu lah intinya. Menarik juga ya. Jadi masa lalu kemudian sekarang kepengen diwujudkan kembali. Betul. Dengan semangat saya kepengen bermanfaat. Betul. Nah, mudah-mudahan. Saya akan geser sedikit soal bisnis. Oke. Bisnis ini energi Terbarukan. Ya. Energi terbarukan. Jakarta kemarin ribut soal polusi. Betul. Kemudian dunia bahkan cadangan minyak makin menipis. Betul. Dan semua menekan untuk kita segera bergeser ke energi terbarukan. Ketika kita baru pada ngomong-ngomong energi terbarukan, Bang Afi ini sudah mulai duluan. Sudah mulai bisnis. Pinter banget cari peluang. Sejak kapan itu bisnis energi terbarukan? Sejak baru 2 tahun belakangan. Okay. Sebelumnya saya lebih oil and gas. Minyak juga. Betul. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, keadaan oil and gas situasi dunia saat ini posisi menurun, dan banyak terlalu hiruk pikuk bisnis di situ, terlalu banyak intervensinya, tergantungannya gitu. Dan perjalanan waktu suka nggak suka, zaman pun udah mulai berubah. Seperti kayak beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi menandatangani perjanjian di Paris dengan pemimpin dunia lainnya mengenai energi global yang anti polusi ya, yang clean energy lah inti istilahnya. Nah, program saya, bisnis saya ini produknya salah satu pendukung itu. Okay. Ya, karena perjalanan waktu ya oil and gas memang akan pelan-pelan akan berkurang. Betul. Untuk demi keselamatan ekosistem kita. Nah, seperti yang saya bisnis energi terbarukan itu saya lebih di bidangnya energi sel. Energi sel. Betul. Apa itu energi sel? Energi sel itu bahan energi listrik, portable, berbahan bakar metanol. Ya. Kalau sekarang kan yang lagi banyak beredar itu kan genset, PLTS. Nah, ini yang ketiga, saya energi sel. Jadi mirip aki gitu. Betul, konsepnya tuh seperti aki.
tapi daya Kapasitas kapasitas KW-nya besar. Gitu. Bisa sampai berapa kilo watt? Bisa ya sebesar-besarnya. Kalau yang terkecil itu kita ada yang 250 watt. Oh, Ya. oke. Terus karena kita kan kerjasama sama beberapa negara, salah satunya ada Amerika, Taiwan, ada Denmark, bahkan Prancis gitu. Nah kita juga lagi mencoba untuk mengkampanye tentang pembangkit listrik tenaga fuel cell atau hidrogen tadi. Karena nyatanya kayak polusi di Jakarta ini kan karena pembangkitnya kan menggunakan batu bara. Sehingga dikelilingin itu 4 titik tersebut, begitu anginnya nggak ada udah berasa semua gelap gulita. Nah sampai bingung ya ini mendung atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya ada 1 titik aja atau 2 titik aja gitu kan di Jakarta, insya Allah nggak seperti ini gitu. Dan ya genset punya kekurangan tentu masalah go clean-nya udah nggak ada tuh kan, go green dia nggak masuk situ. Karena BBM juga. Betul. Nah terus yang kedua PLTS pun juga ada permasalahannya, polusinya tuh seperti polusi rumah kaca lah gitu. Pantulan toh yang terserap juga cuma 15% sebenarnya. Oh ya? Oh ya. Kalau misalnya kita pakai 500 watt, sesungguhnya yang tergunakan tuh cuma 150 watt. Oh, sedemikian berkurangnya ya? Ya, karena mereka ya kita kan matahari ya. Betul. Kita nggak bisa ngontrol matahari kan? Ya. Ya, nah yang berikutnya juga keadaan negara kita itu kurang maksimal untuk menggunakan PLTS karena sifat mataharinya tadi itu bukan untuk spesifik listrik gitu. Tapi untuk kesehatan bagus. Untuk kebutuhan yang lain-lainnya baik gitu, tapi untuk ke listrik kurang dayanya gitu. Seperti kayak misalnya kalau kita menggunakan PLTS itu kita butuh beberapa space lah, karena panel-panelnya kan. Nah sementara energi sel ini nggak perlu sebesar itu, gitu. Dan tingkat polusinya 0,2% lah. Ya, itu pun juga jatuh karena dari metanol kan, gitu loh. Itu workshopnya di mana? Kita masih di Taiwan. Oh masih di Taiwan. Ya. Nah kita lagi mau mau coba Taiwan agar bisa bikin investasi pabrik di sini, gitu. Sebenarnya udah ada lokasinya sih, kita lagi lihat di daerah Jawa Tengah, Batang sana. Itu lagi menarik itu. Iya, tahun ini kita ada waktu sebelum rame nih. Iya, kawasan industri gede banget di sana. Iya. Iya. Gitu. Ada PLTU juga di sana. Betul. Pabriknya mau di situ rencananya, tapi kita pelan-pelan dulu lah, gitu kan. Karena sekarang kan tahun politik ya, jadi otomatis semua bisnis itu agak ketahan lah karena wait and see semuanya kan. Karena ya memang kekurangan negara kita salah satunya itu sih, ganti pemimpin, ganti rezim, ganti program, ganti rezim, ganti program. Itu dia. Ya, sebenarnya yang saya nggak habis pikirnya itu bukan dari atas saja, tapi sampai ke bawah juga begitu. Ada satu daerah lah ya di Pariaman. Saya tanya sama saudara saya, ini gedung apa? Kok nggak terselesaikan? Mereka bilang, oh ini, saya pikir sarang walet karena tepi pantai. Oh ini GOR, gedung olahraga. Oh yang GOR itu. Ya, terus kenapa kok nggak jadi? Karena bupatinya ganti baru. Begitu ganti bupati baru, nggak dilanjutkan dan bikin GOR lain lagi. Dan itu bukan terjadi di Pariaman, di Padang ada, di Aceh ada, di Sumut, di semua Indonesia hampir rata-rata kayak begitu. Padahal kan kalau pondasi aja dia udah mengeluarkan duit kan. Maksud saya apa nggak ada yang program yang masa lalu yang baik yang bisa tinggal kita terusin, ya kan gitu. Kan nggak semuanya program masa lalu buruk, tinggal kita terusin aja. Kadang-kadang memang ego. Kadang-kadang juga ada budget-budget di situ, ya kan. Nah nanti kalau jadi DPR harus kontrol yang begitu. Insya Allah. Jadi saya punya pemikiran begini, negara kita itu. Maaf ya kalau saya ngomongnya agak ekstrim ya, karena orang Sumatera ya. Kita itu udah miskin. Banyak gaya. Udah miskin, punya duit juga karena ngutang, terus
mubazirnya jago. Oke. Ya kan? Gitu loh. Jadi apa ya sedih juga lah kita kalau ngeliat kondisi kadang-kadang kan. Cuman ya mungkin karena sistemnya ini kali gitu kan. Beda kalau kita ada semuanya pada bergerak, DPR RI-nya bergerak, provinsi. Mungkin sekarang sudah pada bergerak ya kan. Cuman kurang koordinasi mungkin ya gitu loh. Kalau seandainya lupakan jaket partai-partai lah kalau udah duduk ya gitu. Karena kenapa? Itu bukan buat kepentingan partai tapi the most important thing untuk kepentingan daerah tersebut tuh. Kan kita semua dipilih di daerah itu. Nah, jadi mungkin seyogyanya dari pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten atau kota itu DPRD-nya tuh harus bersinergi. Nggak peduli apapun partainya untuk kepentingan dapil kita dan kepentingan provinsi kita. Karena kalau nggak kita siapa sih yang mikirin? Nah, rakyat itu kan mengikuti pemimpinnya. Kalau pemimpinnya saling berkolaborasi, saling bahu-membahu, saling bergotong royong untuk ngebangun provinsinya, itu rakyat nggak susah kok. Betul. Kayak contohnya nih, maaf ya agak mundur dikit ya. Kakek saya punya anggaran waktu jadi bupati 100 juta rupiah, membutuhkan biaya yang besar sebenarnya. Beliau menggunakan, karena beliau tentara, kerjasama sama Kodim di setempat, mengajak para tentara-tentara, yang waktu itu zaman ABRI masuk desa, membangun jalanan itu bersama masyarakat sana, saling gotong royong, bahu-membahu. Akhirnya apa? Pada akhirnya rakyat bisa kok diajak kerjasama. Jalanan bagus Dengan anggaran sekecil-kecilnya. Rakyat itu sebenarnya ngikut aja. Ya betul. Gitu. Sekarang ya mungkin seperti kayak kita sama anak kali. Kita nyuruh anak kita sholat, kitanya nggak sholat, bagaimana dia mau sholat? Ya kan? Tapi kalau kalau sama masyarakat kita pun juga untuk nunjukin betapa seriusnya kita ingin membangun daerah kita, pasti mereka juga mau kok. Dan itu bukan hal yang sulit gitu menurut saya ya. Selama kita masih punya niat kita mau bermanfaat gitu loh. Aduh, hidup kapan lagi sih kalau nggak hidup itu kan mati itu kan kalau nggak ntar sore, ntar malam, lusa, kapan anytime bisa mati kan? Betul. Gitu. Pahala selama ini yang kita jalani, ibadah yang kita jalanin belum tentu dapat pahala. Dosa pasti. Kali aja dengan manfaat itu bisa nutup lah tuh semuanya kekurangan yang kita punya. Amin. Gitu. Ya. Karena menurut saya yang penting niatnya aja. Niat untuk bisa kemaslahatan, insya Allah ada jalan. Baik. Tuh. Asik banget ini ngobrolnya. Tapi asik dan sebenarnya sederhana banget. Sederhana, kita hidup harus bermanfaat. Yeah. Kadang-kadang ini saya ngalor gitu tadi. Kadang-kadang ide-ide yang sederhana itu kalau kita jalankan betul-betul, itu justru yang jadi hebat itu. Amin. Ya, karena kayak misalnya sesederhana dulu Gojek berdiri. Betul. Gojek kan sebenarnya hanya cuma menghubungkan orang yang kepengen nyari ojek sama yang tukang ojek pangkalan. Organisir aja. Iya. Itu sesederhana itu dan itu di sekeliling kita. Betul. Yang kita nggak pernah kepikir ya. Iya. Kepikir. Benar. Dan dari sesederhana itu kemudian sekarang bisa jadi gede banget. Betul. Dan saya suka dengan konsep ini. Kita bermanfaat. Seperti moto partai kami juga kebetulan alhamdulillah sama. Bagaimana kita bisa memajukan program-program kita untuk masyarakat yang lebih baik. Baik. Jadi ya kadang-kadang saya agak salut juga sama ketua umum saya walaupun masih muda gitu kan, tapi pemikiran dan visinya itu yaitu perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik garis miring kan supaya lebih bermanfaat juga kan. Iya, betul. Itu tagline itu dari pribadi saya udah sangat cocok. Jadi kebayangan dari partai, kakek saya dan saya saling keterkaitan. Yaitu kebermanfaatan untuk membuat perubahan yang lebih baik. Baik Bang. Siap.
Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan makin bermanfaat. Amin, 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 Ini amin. di sisa usia kita. Amin. Kita tidak tahu meninggal kapanpun. Betul, betul. Bisa saya duluan, sama duluan. Bisa, dan bisa. ini sisa usia ini mudah-mudahan kita Amin. jadi bermanfaat. Amin. Oke, thank you. Makasih. Dari saya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.